Dalam kehidupan, banyak orang menganggap bahwa keberanian adalah soal menang, soal membuktikan diri, dan soal siapa yang lebih unggul. Tapi dalam Dhamma, kita belajar bahwa ada bentuk keberanian yang lebih tinggi, yakni keberanian untuk mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, lemah, atau menyerah. Justru, dalam banyak situasi, mengalah adalah kemenangan batin yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ketika seseorang memilih untuk tidak membalas kata-kata kasar, tidak mempertahankan ego dalam perdebatan, atau melepas haknya demi ketenangan bersama, di sanalah seni mengalah bekerja. Seni ini bukan tentang pasif atau membiarkan ketidakadilan, melainkan tentang kebijaksanaan untuk membedakan mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan demi kedamaian yang lebih luas. Dalam ajaran Buddha, latihan batin mengajarkan kita untuk melampaui keinginan diri yang sempit. Kemenangan sejati bukan terletak pada penguasaan terhadap orang lain, melainkan penguasaan terhadap diri sendiri. Dengan keberanian untuk mengalah, kita membangun kualitas luhur seperti cinta kasih, kesabaran, dan keseimbangan batin. Pada video ini, Rakit Tua akan mengulas 5 poin penting yang menjadi fondasi dari seni hidup berani mengalah, berdasarkan prinsip-prinsip luhur dalam ajaran Buddha. Semoga membuka ruang perenungan baru bagi kita semua yang ingin melangkah lebih dalam ke jalan kebijaksanaan. Mari kita telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 5 pilar dalam seni hidup berani mengalah. Pertama, mengalah demi kedamaian, bukan demi kekalahan. Dalam Dhamma pada ayat 5, Buddha menyampaikan ajaran yang mengguncang akar-akar kebiasaan batin manusia. Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi dengan cinta kasih. Ini adalah hukum abadi. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat indah, melainkan cermin dari jalan pembebasan yang sejati. Dalam kehidupan, seringkali kita merasa harus melawan untuk mempertahankan harga diri atau prinsip. Namun Buddha mengajarkan bahwa reaksi yang dibalut kebencian justru memperpanjang rantai penderitaan. Mengalah bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk dari kebijaksanaan yang memilih cinta kasih sebagai jalan penyelesaian. Berani mengalah berarti berani melampaui dorongan impulsif untuk menang dalam perdebatan, untuk membalas rasa sakit, atau untuk mempertahankan ego. Saat seseorang memutuskan untuk tidak membalas hinaan dengan hinaan, ia sebenarnya sedang memutuskan rantai karma buruk yang bisa beranak pinak menjadi konflik baru. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang mendalam, yang memperkuat kualitas batin dan menjaga ketenangan hati. Kedamaian sejati tidak bisa tumbuh di atas dasar kebencian. Ia hanya bisa muncul ketika kita rela merelakan kemenangan semu demi keseimbangan batin. Mengalah adalah seni melihat gambaran besar. Dalam satu konflik, kita mungkin merasa menjadi pihak yang benar. Tetapi bila kebenaran itu dipaksakan dengan kemarahan dan ego, hasilnya tetap membawa penderitaan. Sang Buddha tidak menilai kebenaran dari seberapa keras kita mempertahankannya, melainkan dari seberapa banyak penderitaan yang berhasil kita kurangi. Jika mengalah bisa meredakan batin sendiri dan batin orang lain, bukankah itu jauh lebih luhur dibanding harus menang tetapi membawa luka yang lebih dalam? Mengalah juga menunjukkan bahwa kita telah melatih kebijaksanaan, yang mampu melihat bahwa kehidupan ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kemauan pribadi. Ada kalanya menyerah pada situasi adalah langkah yang tepat, bukan karena kalah, tapi karena kita tahu, tidak semua hal layak untuk diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kebijaksanaan dalam mengalah terletak pada kemampuan memilah, mana yang penting, dan mana yang hanya mempertahankan keakuan. Pada akhirnya, mereka yang berani mengalah bukanlah mereka yang lemah atau menghindar.
Mereka justru adalah para pejuang batin yang sejati, yang tidak membiarkan keakuan menodai ketenangan hati. Seperti daun teratai yang tak basah oleh air, mereka memilih tetap damai walau dicerca. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bahwa kemenangan sejati adalah ketika hati tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk menang. Dan disitulah kedamaian yang hakiki mulai bertumbuh. Kedua, melatih kesabaran sebagai tanda kekuatan batin. Dalam ajaran Buddha, kesabaran atau kelapangan hati adalah satu dari 10 cara untuk menuju kesempurnaan batin yang harus dikembangkan oleh siapapun yang ingin menapaki jalan pencerahan. Kesabaran bukanlah kemampuan menunggu dalam diam, melainkan kekuatan batin untuk tetap tenang di tengah cobaan, hinaan, dan situasi yang memancing kemarahan. Buddha menyebut kesabaran sebagai cara berlatih pertapaan tertinggi. Ini menandakan bahwa orang yang sabar sejatinya adalah seorang petapa batin yang sedang membakar kotoran-kotoran mental melalui kesadarannya. Berani mengalah membutuhkan kesabaran yang luar biasa, karena kita harus menahan dorongan untuk membalas, untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan, atau untuk mengatur situasi agar sesuai keinginan. Namun saat kita berlatih kesabaran, kita menyadari bahwa menahan diri bukanlah menindas diri, melainkan menjaga agar batin tidak tergelincir ke jalan penderitaan. Kesabaran seperti ini bukan pasif atau pengecut, tetapi bentuk kekuatan batin yang stabil, yang tidak mudah digoyahkan oleh dunia luar. Kesabaran juga berarti menerima bahwa orang lain tidak selalu berpikir, bertindak, atau memahami seperti yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan hanya karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Orang yang memiliki kesabaran tidak mudah terbakar oleh amarah, karena ia tahu bahwa batin yang terbakar hanya akan membakar dirinya sendiri terlebih dahulu. Melatih kesabaran berarti belajar menjadi ruang yang luas, seperti langit yang tidak terganggu oleh awan badai. Kita tidak membiarkan emosi buruk melekat dan meracuni batin. Kita mengizinkan mereka datang dan pergi seperti angin, tanpa perlu menuruti atau menolaknya. Dalam latihan ini, kita bukan sedang mengalah pada orang lain, tapi mengalahkan musuh yang sebenarnya, kemarahan, kesombongan, dan keakuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai melatih kesabaran dengan cara yang sederhana namun bermakna. Diam saat ingin membalas, tersenyum saat ingin memprotes, atau menunda reaksi ketika emosi memuncak. Setiap kali kita berhasil melewati satu momen itu, kita sebenarnya telah melangkah maju di jalan spiritual. Kesabaran bukanlah tujuan akhir, tapi pintu gerbang yang akan membawa kita menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Dan hanya mereka yang benar-benar kuat, yang berani memilih jalan sunyi ini. Ketiga, melepaskan ego untuk menemukan kebebasan sejati. Dalam inti ajaran Buddha, penderitaan lahir dari keterikatan, terutama keterikatan pada ego, pada gagasan aku dan milikku. Buddha mengajarkan bahwa semua bentuk kemelekatan ini bersumber dari pandangan salah tentang diri yang kekal. Ketika seseorang tidak ingin mengalah, seringkali bukan karena hal tersebut benar-benar penting, tetapi karena egonya merasa terancam. Padahal, selama kita masih mempertahankan keakuan yang kuat, batin kita tidak akan pernah benar-benar merdeka. Melepaskan ego bukan berarti mengabaikan diri atau menjadi pasrah tanpa arah. Sebaliknya, itu adalah tindakan sadar untuk tidak lagi diperbudak oleh identitas palsu yang dibangun dari keinginan, gengsi, dan rasa penting diri. Dalam Anatalakkhana Sutta,
Buddha menunjukkan bahwa tubuh, perasaan, persepsi, bentuk pikiran, dan kesadaran bukanlah diri. Ketika kita benar-benar menyadari hal ini, kita mulai melihat bahwa mengalah bukan kehilangan, melainkan pembebasan dari belenggu batin. Ego membuat kita ingin selalu benar, selalu diakui, dan selalu menang. Tapi semakin keras kita mempertahankannya, semakin dalam kita terjebak dalam penderitaan. Dalam momen ketika kita memilih untuk tidak mempertahankan pendapat, tidak membalas celaan, atau bahkan mempersilakan orang lain untuk menang, kita sedang membebaskan diri dari jerat ego. Ini adalah latihan kesadaran penuh dalam kehidupan nyata, melihat hakikat segala sesuatu apa adanya, tanpa ditutupi oleh keinginan untuk menjadi sesuatu. Mereka yang berhasil melepaskan ego akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan diri, tidak ada lagi kecemasan akan pandangan orang lain, dan tidak ada lagi pertarungan batin untuk mempertahankan citra. Melepaskan ego ibarat meletakkan beban yang tak perlu. Kita merasa lebih damai, lebih jernih, dan lebih mampu mencintai tanpa syarat. Inilah pintu menuju kebebasan sejati, yang tidak tergantung pada dunia luar. Jalan untuk melepaskan ego memang tidak mudah, karena ia menuntut kejujuran yang mendalam terhadap diri sendiri. Tapi setiap kali kita berhasil mengalahkan keakuan, walau hanya sedikit, saat itu pula kita mengalami secercah dari apa yang disebut sebagai nibbana, keheningan batin yang bebas dari keinginan, kebencian, dan hayalan. Mengalah karena melepas ego adalah kemenangan tertinggi. Ia tidak terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Keempat, memilih diam sebagai tindakan bijak. Dalam dunia yang semakin bising, diam adalah seni langka yang penuh kekuatan. Dalam ajaran Buddha, diam bukan sekadar tidak berbicara, melainkan suatu bentuk kesadaran penuh yang memilih untuk tidak menambah penderitaan. Ketika seseorang dihina dan ia memilih tidak membalas, itu bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang telah matang. Buddha sendiri, dalam banyak kesempatan, memilih diam bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena ia tahu, tidak semua hal layak untuk direspons dengan kata-kata. Dalam Sabbasawa Sutta, Buddha mengajarkan bahwa salah satu cara mengatasi kekotoran batin adalah dengan patisangka yoniso, mempertimbangkan dengan bijaksana sebelum bertindak atau berbicara. Banyak konflik dimulai dari lidah yang tak terkendali. Kata-kata yang tajam bisa melukai lebih dalam daripada pedang. Tapi diam yang datang dari kesadaran bukan hanya mencegah luka, tetapi juga menyembuhkan luka yang mungkin timbul dari kata-kata yang tak perlu. Diam yang bijak bukan pelarian, melainkan perlindungan. Dalam diam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk jernih, bagi hati untuk tenang, dan bagi situasi untuk mereda. Kita belajar tidak bereaksi secara impulsif. Seperti api yang tidak diberi kayu bakar, kemarahan dan kebencian juga akan padam jika tidak kita beri tanggapan. Dalam Dhammapada ayat 134, Buddha berkata, "Bagaikan gong yang pecah, tidak lagi berbunyi, demikian pula orang yang tidak lagi marah, ia disebut sebagai orang suci." Inilah gambaran tertinggi dari diam yang membawa pencerahan. Namun diam juga membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak menjadi pusat perhatian, keberanian untuk menahan dorongan menjelaskan atau membela diri, dan keberanian untuk membiarkan orang lain berpikir sesuai persepsinya. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang tinggi, sebuah latihan spiritual yang membangun kejernihan batin dan welas asih. Ketika kita memilih diam, kita sedang berkata, "Aku memilih tidak memperpanjang penderitaan, baik dalam diriku maupun dalam dirimu." Dalam praktik sehari-hari,
kita bisa mulai memperhatikan momen-momen ketika diam adalah respons yang lebih bijaksana. Saat emosi berkecamuk, ketika debat sudah tak membawa manfaat, atau ketika keheningan lebih menyembuhkan daripada klarifikasi. Diam bukan berarti tidak peduli. Justru karena kita peduli akan kedamaian batin dan keharmonisan bersama, kita memilih diam. Dan dalam diam yang sadar, seringkali lahir kebijaksanaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kelima, berani mengalah adalah jalan menuju cinta kasih yang murni. Cinta kasih sejati dalam ajaran Buddha disebut metta, bukanlah cinta yang bersyarat atau bergantung pada balasan. Ia adalah kualitas hati yang tulus menginginkan semua makhluk berbahagia, tanpa memandang balasan, status, atau kesalahan di masa lalu. Ketika kita berani mengalah demi meredakan konflik, kita sedang memberi ruang bagi metta untuk mengalir. Kita tidak lagi bertanya siapa benar dan siapa salah, tapi apakah yang kita lakukan saat ini membawa manfaat dan kedamaian bagi semua pihak. Seringkali, orang salah paham bahwa cinta kasih berarti harus selalu lemah lembut, atau tidak pernah menolak. Padahal, metta sejati bisa hadir dalam bentuk keberanian untuk mengalah, justru ketika situasi sangat menantang. Mengalah di sini bukan berarti tunduk pada ketidakadilan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dalam Karania Metta Sutta, Buddha mengajarkan agar kita tidak meremehkan orang lain dan hidup tanpa keangkuhan. Inilah esensi dari cinta kasih yang mengakar pada kerendahan hati. Berani mengalah adalah bentuk cinta yang matang, karena ia tidak lagi terjebak pada keinginan untuk mengubah atau mengendalikan orang lain. Ia tidak mendikte, tidak memaksa, dan tidak menuntut. Cinta kasih seperti ini akan terasa seperti pelukan batin yang hangat, yang bisa menenangkan bahkan hati yang sedang diliputi kemarahan. Kita menjadi pribadi yang bisa hadir untuk orang lain tanpa harus menundukkan mereka. Ketika cinta kasih murni mulai berkembang, kita menyadari bahwa hubungan antar manusia tidak dibangun di atas kemenangan, melainkan pada pengertian dan keikhlasan. Kadang-kadang, satu langkah mengalah yang kita ambil bisa menyelamatkan satu hubungan, atau bahkan menyembuhkan luka batin seseorang. Dan lebih dari itu, mengalah bisa menjadi bentuk pelayanan spiritual yang mendalam, karena kita bersedia menahan ego demi kebahagiaan bersama. Akhirnya, keberanian untuk mengalah adalah wujud tertinggi dari welas asih. Ia muncul dari hati yang telah melihat penderitaan, memahami asal-muasalnya, dan memilih untuk tidak memperpanjangnya. Seperti air yang memadamkan api, cinta kasih yang dilandasi oleh kesadaran dan keberanian mengalah akan memadamkan bara konflik dan membuka jalan menuju kedamaian yang langgeng. Dan di sanalah, kita menjadi bagian dari peredam penderitaan di dunia ini. Seni hidup berani mengalah bukanlah sesuatu yang mudah dipraktikkan dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif ini. Namun justru di tengah hiruk-pikuk dunia, seni ini menjadi penyejuk dan penuntun yang membawa kita kembali pada esensi kehidupan, yakni kedamaian batin dan kebijaksanaan sejati. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia secara langsung, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk mengalah bukan karena takut, tetapi karena sadar, kita sedang mengambil langkah menuju pencerahan. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak membalas, setiap kali kita melepaskan keinginan untuk selalu menang, kita sedang memupuk benih-benih kebajikan di dalam hati. Ajaran Buddha menuntun kita untuk melihat lebih dalam, bahwa keberanian tertinggi bukan terletak pada kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas batin kita sendiri. Dan dalam kemenangan batin itulah, kita akan menemukan kebebasan dari penderitaan.
Mari latih diri untuk lebih berani mengalah, bukan karena lemah, tetapi karena kita telah memahami kekuatan sejati yang lahir dari cinta kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan. Semoga kita semua bisa menjadi pejalan damai yang tidak hanya tahu, tapi juga hidup dalam kebijaksanaan yang sejati.